Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi respirasi anaerob. Bersama saya Muhlis, yuk kita simak video ini sampai selesai. Respirasi anaerob merupakan salah satu contoh dari katabolisme. Nah, respirasi anaerob itu adalah jenis respirasi yang tidak menggunakan atau membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob biasa juga disebut dengan fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme juga dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot pada manusia dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Nah, dari produk fermentasi yang dihasilkan, fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam piruvat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam piruvat bereaksi secara langsung dengan NADH untuk membentuk asam laktat. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar bisa dilihat glukosa akan mengalami peristiwa glikolisis untuk menghasilkan asam piruvat. Kemudian asam piruvat akan mengalami perubahan menjadi asam laktat. Oke, lanjut, fermentasi yang kedua itu adalah fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam piruvat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi. Yaitu yang pertama, pembebasan CO2 dari asam piruvat yang kemudian diubah menjadi asetaldehid. Kemudian rangkaian reaksi yang kedua adalah reaksi reduksi asetaldehid oleh NADH menjadi etanol. NADH yang dibentuk akan digunakan untuk glikolisis. Nah, agar generasi Smart bisa mengetahui lebih lanjut tentang proses fermentasi alkohol, bisa dilihat melalui gambar berikut ini. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Hasil reaksi yang terbentuk pada nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah: apakah A. Karbon dioksida, air dan asam laktat? Ataukah B. Karbon dioksida, NAD dan etanol? Ataukah C. Karbon dioksida, FAD dan asam laktat? Ataukah D. Air, karbon dioksida dan asam laktat? Ataukah E. Air, NADH dan asam laktat? Untuk nomor 1, jawabannya adalah B. Bisa kita lihat pada gambar, glukosa mengalami perubahan menjadi asam piruvat, kemudian asam piruvat itu akan mengalami perubahan menjadi asetaldehid, kemudian asetaldehid akan mengalami perubahan menghasilkan apa? Dari sini kita lihat bahwa terjadi perubahan asetaldehid menjadi etanol. Nah, berarti nomor 3 adalah etanol, sedangkan nomor 2 itu adalah
NAD, dan nomor 1 itu adalah karbon dioksida. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ciri-ciri metabolik fermentatif adalah 1. Akseptor elektron senyawa anorganik. Kemudian yang kedua, oksidasi tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, proses terjadi di mitokondria. Dan yang keempat, ATP yang terbentuk sedikit. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan pernyataan di atas adalah apakah A, 1, 2, dan 3 benar? Ataukah B, 1 dan 3 benar? Kemudian C, 2 dan 4 benar? Kemudian D, hanya 4 yang benar? Ataukah E, semua benar? Nah, generasi Smart School jika menemukan soal yang sulit seperti ini, kita lihat dulu ciri-ciri dari metabolik fermentatif. Oke, kita lihat pernyataan nomor 1. Akseptor elektron senyawa anorganik. Oke, pernyataan salah. Karena akseptornya itu untuk metabolik fermentatif bisa senyawa organik, bisa juga senyawa anorganik. Jadi untuk nomor 1, yang ada nomor satunya itu salah. Berarti yang tersisa tinggal C, D, dan E. Kemudian oksidasi tidak sempurna. Benar. Jadi fermentasi itu oksidasi tidak sempurna, hanya dihasilkan 2 ATP saja. Sehingga yang ada 2-nya benar. Oke, berarti kemungkinan adalah hanya C saja. 2 dan 4 yang benar. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah C. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Respirasi anaerob yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan molekul. Apakah A, alkohol, ataukah B, etanol, ataukah C, asam laktat, atau D, asam stearat, atau E, oksaloasetat. Nah, generasi Smart, jika menemukan soal seperti ini, maka jawaban yang kita pilih adalah B. Seperti yang kita ketahui bersama, respirasi anaerob itu ada 2. Yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua adalah etanol. Fermentasi alkohol itu dilakukan oleh jamur, kemudian fermentasi asam laktat itu dilakukan oleh sel-sel pada manusia. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah C, asam laktat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setelah berolahraga, tubuh akan merasa lelah, terutama pada otot-otot kaki. Penyebab timbulnya rasa lelah ini adalah apakah A, terbentuknya asam laktat melalui respirasi anaerob di dalam sel-sel otot? Ataukah B, terbentuknya asam piruvat melalui glikolisis di dalam sel-sel otot? Ataukah C, terbentuknya alkohol di dalam sel-sel otot? Ataukah D, terbentuknya asam laktat melalui respirasi aerob di dalam sel-sel otot? Ataukah E, terbentuknya ATP melalui respirasi anaerob di dalam sel-sel otot? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel otot berarti ini berhubungan dengan manusia. Kalau manusia berarti jenis fermentasinya yang paling cocok adalah fermentasi asam laktat. Berarti kemungkinan jawaban adalah A dan D. Nah, kemudian kita lihat fermentasi asam laktat itu adalah termasuk respirasi anaerob. Berarti jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah A, terbentuknya asam laktat melalui respirasi anaerob di dalam sel-sel otot. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas Ki.